warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita lanjut ya. Insya Allah ini pamungkas ya. Terakhir ini ya. Bedah buku spontannya feeling aku. Insya Allah. Habis ini kita lanjutin yang apa? Yang itu ya. Feeling Apa namanya? Speaking the habit, terus aku sudah selesai kan? Speaking the habit itu baru bab 2. Oh, bagian bedah buku tadi. Iya. Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi ini memang apa ya? Seperti yang saya sampaikan di acara sesama semalam gitu ya. Bahwa buku-buku yang kita bedah itu ini kan buku-buku yang sifatnya itu ideologis gitu ya. Buku-buku yang sifatnya ideologis. Karena memang kita mengerti bahwa ya budaya itu kan ada 3 bentuk. Ini lagi-lagi ya. Namanya budaya itu levelnya 3. Level ideologisnya, level aktivitasnya, level rutinitasnya juga bisa ini kalau kita mau ganti rutinitas, dan level artefaknya atau hasilnya. Tentu para penggemar dunia pengembangan diri Indonesia itu selalu didorong gitu ya untuk ayo ini aktivitas nanti dapat artefaknya ini. Tapi hal semacam itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada perubahan pada tataran ideologisnya. Itu mustahil ya. Mustahil. Karena ya itu tadi, sadar nggak sadar, itu setiap aktivitas itu ada ideologi yang menggerakkannya gitu. Istilahnya ini kalau dalam bahasa Hawking, level ideologi ini adalah konteks. Ada konteks. Ada ini yang disebut konteks. Nggak mungkin aktivitas dan artefaknya berubah kalau konteksnya tidak dirubah. Makanya kemudian ya memang kita harus lama ya. Harus lama menggarap ideologis ini. Karena memang ya masyarakat kita tidak terbiasa ya. Bahkan di kampus sekalipun juga. Kalau S1, S2 itu belum ngomongin ideologis biasanya. S1, S2 itu ya baru ngomongin ya metodologi gitu ya. Nggak sampai ngomongin ideologis. Biasanya ya di S3 gitu. Memang kuliah-kuliah kita ini kuliah-kuliah ideologis. Kalau sudah hidup ideologisnya, aktivitas artefaknya itu hal yang sifatnya otomatis. Itu poinnya ya. Mari kita mulai lanjutkan ya, biar ini ada panduan pengguna ke alam semesta. Apa pengguna? User manual ya. User manual ke alam semesta. Dalam bab terakhir buku Divine Matrix, saya mencantumkan intisari buku sebagai serangkaian kunci yang merangkum prinsip-prinsip yang dideskripsikan di sepanjang buku tersebut. Karena buku ini berkaitan dengan materi yang ada dalam buku itu. Karena buku ini berkaitan dengan materi yang ada dalam buku itu.
saya melakukan hal serupa, mencantumkan kode-kode keyakinan pada masing-masing bab. Dalam 6 bab pertama, gagasan-gagasan ini dikembangkan dalam urutan yang sistematis. Setiap bab disajikan dalam konteks gagasan-gagasan yang mendahuluinya, seraya membuka jalan bagi bab-bab berikutnya. Jadi memang orang nulis buku itu diusahakan kronologisnya ya, bersifat kronologis. Jadi ya, buku-buku memang seperti, tapi ada juga buku yang non-linear. Bab manapun yang dibaca, kita akan tetap bisa memahaminya. Ada buku-buku yang kronologis, ada buku-buku yang mungkin ya non-linear itu ya. Baca mana aja oke. Serupa dengan kunci-kunci dalam Divine Matrix, yang mengajak Anda untuk mempertimbangkan urutan kode-kode keyakinan berikut ini satu demi satu. Biarkan kode-kode ini berfungsi sebagai agen perubahan bagi Anda. Dalam Sang Nabi, Khalil Gibran mengingatkan kita bahwa kerja adalah cinta yang terlihat. Dalam perspektif ini, kerja tersebut adalah tindakan Anda yang menunjukkan bahwa Anda peduli pada hidup Anda sendiri. Sehingga saya mengajak Anda untuk bekerja dengan kode-kode keyakinan Anda. Biarlah kode-kode itu membuat cinta Anda terlihat. Jadi memang bahwa level tataran ideologis itu yang menggerakkan ya, menggerakkan. Mereka yang selalu menghindari wacana ideologis itu akan terus melakukan gerakan yang sama. Sebesar dan sekeras apapun upaya yang mereka lakukan, akan kembali lagi situ-situ aja, karena memang gerak ideologisnya tidak berubah. Makanya semalam saya menyarankan ke Mbak Sani bahwa ya ini adalah proses transisi ideologis gitu ya. Kode keyakinan pertama, eksperimen-eksperimen menunjukkan bahwa fokus perhatian kita mengubah realitas yang kita saksikan dan mengisyaratkan bahwa kita hidup dalam semesta yang interaktif. Keyakinan yang pertama ini mengingatkan kita ya, ini mendorong kita bahwa tidak bisa kita hanya sebagai pengamat pasif. Nggak cukup. Kita harus menaikkan ya. Kita harus menaikkan level kesadaran kita sampai ke penyaksi yang partisipatif. Nah, ini juga menjadi persoalan tersendiri gitu bagi masyarakat di dunia pengembangan diri. Ya karena nggak ada wacana bagaimana transendensi level kesadaran. Semuanya pokoknya praktekkan ini, lakukan ini. Nah, gimana mau mengubah hasil? Belum terjadi transendensi level kesadaran. Tidak ada perubahan pada life view dan self view-nya. Gimana mau menghasilkan hasil yang berbeda? Ini poin penting ya. Ini kita anggap saja sebagai checklist. Jadi keyakinan pertama ini mengharuskan kita untuk segera. Statusnya ini segera.
segera untuk transendensi level of consciousness. Daripada uangnya, ya, daripada uangnya dipakai untuk apa istilahnya, menalangi kos dari rendahnya kesadaran, mendingan dipakai buat belajar untuk meningkatkan transendensi kesadaran, untuk level kesadarannya gitu kan. Jadi pada akhirnya uang itu pasti keluar. Bedanya, satu keluarnya untuk nalangi kerugian karena terlalu rendahnya kesadaran. Satu lagi dipakai untuk mempersiapkan transisi biar kerugian karena level kesadaran itu terhindarkan. Seperti itu. Kode keyakinan kedua, kita menjalani hidup berdasarkan apa yang kita yakini mengenai dunia kita, diri kita. Ini ya. Kita menjalani hidup itu berdasarkan life view, God view, self view, work view gitu ya. Itu dulu yang harus dirubah. Itu semua termasuk pada tataran ideologis, bukan tataran aktivitas. Keyakinan mengenai dunia, ya, world view, self view, life view, terus work view. Ini sifatnya tataran ideologi semua ini, tidak ada ya, bukan ideologis. Itu poinnya. Semuanya level ideologis. Coba saja hindari bab-bab ideologis. Muter-muter aja itu udah. Akan mubeng aja. Hindari aja terus bab-bab yang bersifat ideologis. Itu akan mubeng aja. Dan semakin lama di dalam kesadaran rendah itu, kosnya semakin tinggi. Kosnya semakin tinggi. Sama-sama keluar uangnya. Tapi satu pengeluaran yang sifatnya prosperous itu apa ya? Satu pengeluaran yang bersifat itu paksaan. Sama-sama keluar itu. Saya dulu kalau jualan fitness, saya ingatkan begitu pembelinya. Saya ukur dulu ya komposisi tubuhnya. Kalau di sini kan diukur LOC-nya begitu ya. Kalau dulu jual fitness saya ukur komposisi tubuhnya, keluar angkanya saya ingatkan. Ini nanti cost-nya semakin tinggi. Biasanya kan mulai dari overweight ya. Overweight. Nanti obesitas. Nanti komorbid. Wah, itu sudah. Kalau overweight, saya suruh beli sepeda aja. Nggak usah yang mahal-mahal, Pak. Beli sepeda, biar nggak jadi obesitas. Kalau nggak beli sepeda, beli sepatu olahraga, nanti lari-lari. Nggak usah beli. Yang penting, bagaimana overweight ini tidak naik ke obes. Syukur-syukur bisa turun ke normal. Tapi itu harus butuh komitmen. Tapi biar nggak naik saja itu udah bagus. Udah bapak punya uang berapa? Saya todong aja 2 juta bawa pulang inilah. Nggak usah dieman-eman duitnya. Nanti kalau nggak dibeliin sepeda, nanti obes udah beli obat. Kalau beli sepeda memang keluar sekarang, tapi ini menguntungkan karena levelnya belum naik. Udah bapak mau beli sekarang, mau beli nanti, nggak ada yang bisa menggantikan olahraga itu. Nanti kalau nggak dibeliin ini, nanti dibeliin yang sana. Sama aja keluar-keluar juga. Saya paksa pokoknya. Levelnya udah diukur. Rata-rata pada beli. Karena apa? Tahu levelnya. Saya ukurin dulu. Jadi saya ini, baru saya bilangin, saya ini bukan penjual, saya ini konsultan, Pak. Karena saya ukurin dulu komposisi tubuh Bapak. Dan saya memberikan penjelasan yang paling masuk akal tentang itu.
udah ikutin saya. Orangnya senang gitu ya, diajari. Nanti tiap bulan timbang lagi ke sini. Kalau nggak naik, kalau nggak ada perubahan, balikin alatnya, saya balikin uangnya. Senang. Seperti itu. Jadi jangan pernah menghindari hal-hal yang bersifat ideologis. Ada semacam keengganan di masyarakat kita ini. Ada kayak virus ya, ada virus teori. Ada virus penyangkalan pada teori. Ini saya juga nggak tahu dari mana virus ini muncul. Kerja, akhirnya utang lagi kita. kerja, utang. Karena nggak pernah dibenahi level ideologisnya. Ya, ini menjadi keprihatinan nasional. Dan tadi pagi ya, saya baca di Kompas. Ada tulisan salah seorang akademis. Ada tulisan akademis itu bahwa mahasiswa dari Timur Tengah itu tidak pernah menjadikan Indonesia sebagai sasaran negara studinya itu. Yang paling banyak itu Malaysia. Malaysia itu menjadi sasaran studi mahasiswa beasiswa dari pemerintah ya, dari Timur Tengah. Dan memang kalau saya bandingin dengan teman-teman saya yang di Malaysia, mereka itu melek ideologis. Sekarang ada gerakan ada Istak ya di Indonesia. Itu dari Malaysia. Teman-teman banyak yang di sana ngomongin ideologis. Kita nggak bisa lagi katanya berjuang lewat jalanan, tidak pernah menang. Kita berjuang lewat level ideologis. Jadi beradu argumentasi, harus fatona gitu ya. Sementara di sini masyarakatnya terus-menerus disugesti untuk melakukan hal yang tataran praktis saja. Karena murah, karena cepat, tapi hasilnya apa? Ya itu aja gitu. Makin lama makin tidak bernilai. Ya paling nggak kita nggak bisa mengubah seluruh masyarakat Indonesia biar senang wacana-wacana ideologis. Tapi ini harus menjadi keprihatinan kita ya, bahwa virus anti teori itu, anti paradigma, itu sudah merajalela di Indonesia. Di kampus-kampus itu enggak umum berbicara paradigma, itu enggak umum. Anak S1, S2 itu hanya berkutat dengan metodologi. Paling itu pun juga udah bagus sekali itu kalau dia melek metodologi. Karena biasanya hanya do and don't. Kerjain tugas, nyontek, serain, nanti lulus cari kerja, dipakai ijazahnya itu buat cari kerja. Celaka itu kalau generasi mudanya mentalnya seperti itu. Saya dulu pernah diskusikan itu sama Pak As'ad, mentor saya itu. Tentang kecenderungan begitu. Saya kan biasa sama ngobrol di link anak-anak S2 bimbingannya. Loh Pak, S2 kok masih kayak gitu Pak? Gimana itu? Susah Wak. Wong anaknya itu kasihan juga. Itu dia sekolah itu pesanan orang tuanya. Biar segera kerja gitu. Ya sulit Wak. Disuruh berlama-lama bahas paradigma sementara kirimannya mau di stop. Mati dia itu. Ya sudah. Kasihan juga demi kemanusiaan. Anak-anaknya didikte oleh orang tua tidak untuk studi sebenarnya. Tetapi hanya untuk ngambil ijazah. Saya simpulin aja begitu. Oh, ini orang tua juga ini yang bikin mental anak jadi mental kerja. Jadi ke kampus itu dibiayai untuk ngambil ijazah saja itu, tidak untuk benar-benar belajar. Sebagian begitu. Tidak semua tentunya, tapi sebagian begitu. Jadi nggak betah anak-anaknya itu lama di kampus. Padahal untuk
bahas ideologi ini, wow, harus lama ini. Merubah paradigma itu secara rata-rata minimal 25 tahun. Merubah paradigma itu minimal 25 tahun. Kalau di kampus tuh 1 semester sendiri ini baru terjadi shifting. Kalau di masyarakat karena dia nggak intensif 25 tahun. Jadi jangan dibiasakan ya. Jangan dibiasakan lagi ngunyah tips and trick, panduan, nggak usah. Bagaimana mau bikin new world kalau nggak bahas ideologi gitu ya. Ini penting keyakinan kedua ini. Udah ditulis ini. Saya pengin dulu itu di pengembangan diri satu suara guru-gurunya itu. Yuk, kalau kampus tidak dia enggan membahas ideologi sejak S1, pengembangan diri, ayo sejak masuk pertama orang belajar pengembangan diri, mari kita bahas ideologi. Ini mah kampus enggak, dunia pengembangan diri enggak. Akhirnya ya laris dukun. Akhirnya ya yang laris dukun nih, tambah jauh masyarakat kita dari pencerahan. Emang ini bongkar total ini ya. Bongkar total. Oke. Kode keyakinan ketiga. Tapi yang pertama dan yang kedua ini paling fundamental. Ya. Sains adalah sebuah bahasa. Bahkan hanya sebuah gaya bahasa itu aja. Biar tidak terlalu bisa-bisa, hanya sebuah gaya bahasa. Ya kan? Tuh. Gaya bahasa untuk mendeskripsikan kenyataan, ya, untuk mengungkapkan kenyataan. Potret dari kenyataan, jangan potretnya aja yang dipunyai, tapi tidak pernah masuk dalam kenyataan, hanya tidak pernah cool, nggak pernah cool. Ini ada kode keyakinan keempat. Berapa kode sih ini? Tuntas ini. Jika partikel-partikel yang membentuk diri kita mampu berkomunikasi secara instan, berada di dua tempat sekaligus dan bahkan mengubah masa lalu melalui pilihan masa sekarang, kita pun bisa melakukannya. Tetapi memang harus diingat ya, perubahan itu dimulai dari perubahan paradigma. Siapa ya? Stephen Covey ya? Atau siapa yang bilang bahwa jika ingin perubahan secara mendasar, maka mulai dari perubahan filosofisnya, ideologinya. Kalau hanya ingin mengubah perilaku, ya pelajari do and don't. Jika ingin mengubah keseluruhan kehidupan, mulai dari level filosofisnya, worldview-nya gitu ya. Worldview. Oke. Keyakinan kita, ingat-ingat ya, keyakinan di sini ini di Indonesia itu kacau sekali kadang-kadang keyakinan itu. Kadang-kadang itu keyakinan itu dipahami sebagai kemampuan untuk melakukan. Kalau kemampuan untuk melakukan namanya kan kompetensi. ini keyakinan maksudnya ini yang ini nih. Worldview-nya ini loh. Nih. Worldview-nya itu. Jadi keyakinan di sini itu lebih dekat pada LOC. Level kesadaran kita itu memiliki kekuatan mengubah arus peristiwa di alam semesta. Dia bisa menginstruksi dan mengarahkan ulang. Nah,
waktu, materi, ruang, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. LOC ini maksudnya ini. Keyakinan ini bukan dalam kemampuan melakukan sesuatu yang teknis ya. LOC itu memiliki kekuatan untuk mengubah arus. Bayangkan. Mengubah arus itu kan maksudnya ada dua. Arahnya dan derasnya. Ya kan? Arahnya dan derasnya arus itu. Dia mampu menginterupsi dan mengarahkan ya, mengubah arah waktu. Bayangkan, waktu saja bisa diinterupsi. Ruang, materi. Ya perpustakaan saya itu isinya ini toh, bab-bab tentang bagaimana kesadaran itu mengubah arus. Ini penting ya. Jadi ini penting yang kelima ini. Sama seperti kita bisa menjalankan sebuah program simulasi yang terlihat dan terasa nyata. Beberapa studi mengisyaratkan bahwa alam semesta itu sendiri bisa jadi adalah output dari simulasi maha besar, sebuah program komputer yang dimulai sejak lama. Jika demikian, maka untuk mengetahui kode programnya adalah mengetahui aturan-aturan realitas itu sendiri. Saya sekarang itu kalau ke Jogja atau ke Solo, itu dua kota di mana saya pernah tinggal dalam keadaan sulit masa lalu. Sangat sulit. Kalau saya pergi sekarang itu, saya melihat kembali, kok kota ini menjadi ramah kepada saya. Ini yang berubah kesadaran saya, atau kotanya yang berubah. Tentu saja yang berubah adalah level kesadaran saya. Jadi seolah-olah seluruh kota itu sangat ramah kepada saya. Dulu mau mendekati nasi kucing itu aja takut. Kenapa? Uangnya tinggal 20.000. Mau ke Jogja, mau mendekati nasi kucing. Ada ketakutan di sana. Ada ketakutan. Lihat serabi itu hanya lihat asapnya aja itu yang dari jauh. Ada kecemasan mendekatinya. Kalau saya pingin, saya nggak balik ke Jogja. Waktu itu kereta itu masih 4.000 lah. Tapi kan sampai Jogja saya bagaimana? Makan nasi kucing, waduh. Jadi perubahan itu dunia yang berubah atau kesadaran kita yang berubah? Tentu saja kesadaran kita. Saya nggak bisa membahas. Saya kadang-kadang itu kalau ke Jogja, Solo itu punya perenungan mendalam. Betapa sekarang kota ini sangat-sangat ramah. Sangat-sangat ramah. Maksudnya sangat ramah itu, apapun bisa saya ambil. Lah kan gitu ramah itu. Apapun bisa saya dapat gitu. Saya pingin saya bisa ambil. Ini yang berubah kotanya atau kesadaran saya? Kesadaran saya. Orang yang kesadaran Aswar 19 tahun yang lalu dihadirkan kembali di kota Jogja sekarang tambah cemas dia. Dia akan mengalami kecemasan yang sama gitu ya. Seperti itu. Itu poinnya. Jadi ini penting sekali kalau teman-teman mau benar-benar renungkan kode keyakinan kelima ini. Bahwa kesadaran itu bisa, bayangkan, menginterupsi. Menginterupsi itu menghentikan alirannya, lalu mengarahkan kembali. Ini sangat-sangat penting. Saya baca buku ginian kan 10 tahun yang lalu. 10-11 tahun yang lalu. Oh, ini yang paling penting ini. Dan bayangkan kalau kita menginterupsinya di level ideologis. Oke, kita lanjut lagi kode keyakinan ke-6. Tapi kalau teman-teman ingin renungkan saja yang ini dulu.
Kode keyakinan kelima ini. Renungkan itu. Kode keyakinan keenam maksudnya ini. Sama seperti kita bisa menjalankan sebuah program simulasi yang terlihat dan terasa nyata, beberapa studi mengisyaratkan bahwa alam semesta itu sendiri, ini tadi udah ya, bisa jadi adalah output dari simulasi, ini udah ini. Ketika kita berpikir tentang alam semesta sebagai sebuah program, atom-atom merepresentasikan bit-bit informasi yang bekerja, sebagaimana dilakukan oleh bit-bit komputer, mereka bisa on atau off. Jadi dia punya sifat dualitas. Ya. Kode keyakinan ke-8. Ini sampai berapa sih ini? Yang nggak selesai lagi nih Mas Jamin, 31 kode. Mas Jamin gagal prediksi. Karena memang ini harus dijelaskan gitu ya. Alam menggunakan beberapa pola sederhana, serupa satu sama lain dan berulang untuk membangun atom-atom ke dalam pola-pola familiar dari segala sesuatu. Mulai dari unsur dan molekul hingga bebatuan, pepohonan, dan diri kita. Artinya, apa istilahnya itu ya? Energi ya. Energi yang digunakan untuk membangun atau untuk membangun bebatuan itu energi yang sama untuk menggunakan untuk menumbuhkan diri kita. Energi apa? Energi apa Mas Jamin? Energi cinta. Ledakan cinta Tuhan itu yang bikin bayami itu bisa tumbuh. Nah. Pola cinta itu selalu sama. Kesembilan, ya. Ini kita mentokin sampai jam 8 aja Mas Jamin ya. Jika alam semesta tercipta dari pola-pola yang berulang, maka pemahaman terhadap sesuatu dalam skala kecil memberikan jendela untuk memasuki bentuk-bentuk serupa dalam skala besar. Dulu waktu di SMP, kami dibawa ke laboratorium biologi untuk memahami perilaku bakteri gitu ya. Jadi kita nangkapnya nangkap kupu-kupu dan belalang di hutan, lalu membusuk, lalu terjadi perubahan gitu ya. Bukan lagi dia tidak mati, dia berubah menjadi kupu-kupu yang mati itu loh, jadi bakteri gitu ya, dari makhluk kecil. Lalu guru biologinya bilang bahwa ya ini contohnya, lingkungan itu menentukan apa yang akan terjadi pada dirimu. Dari pelajaran biologi kita mempelajari bakteri, itu lalu kemudian diasumsikan sama bahwa lingkungan ini kan hanya kebetulan pada lingkungan bakteri itu kan, sekitar bakteri. Sama juga. Jadi unit terkecil itu bisa menjelaskan kehidupan pada level yang terbesar gitu ya. Makanya kamu harus pintar katanya. Dan itu sangat membekas. Sangat membekas itu pelajaran sains. Dibawa ke laboratorium, iya ya, berubah, tambah banyak makhluk kecil itu. Tambah banyak. Karena lingkungan, ada yang lingkungannya tidak supporting, yang nggak terjadi apa-apa. Nggak ada, pembusukannya berbeda gitu ya. Pembusukannya berbeda. Itulah pengaruh lingkungan. Itu praktek sederhana yang sangat berbekas sampai hari ini. Linear. Makanya saya sadari bahwa linear itu, kan nggak ada itu hasil transaksi dengan lingkungan. Itu kan nggak ada di buku Hawking. Nggak disebut secara begitu, tapi itu dari pelajaran SMP. Bahwa pengalaman kita itu
merupakan hasil transaksi dengan lingkungan. Itu kan biologi, pelajaran biologi waktu SMP. Sel itu ditentukan, perilaku sel ditentukan oleh lingkungannya. Dari situ pelajari gitu ya. Jadi tidak cukup hanya cerdas, tapi kamu harus berjejaring dengan lingkungan. Harus, istilahnya Habibie, harus berbudaya. Apa gunanya kecerdasan kalau tidak berbudaya? Harus berbudaya. Harus berbudaya. Itu kami jadi betul-betul ditekankan tuh waktu itu kelas 1 ya. Harus berbudaya. Kamu cerdas tidak berbudaya, nggak bisa hidup. Sebagaimana itu bakteri-bakteri itu harus berbudaya dia. Dia membentuk koloni, membentuk jaringan. Itu kan budaya itu. Untuk mempertahankan hidupnya. Ini penting ya, ini penting sekali. Tapi nggak tahu kalau udah tua-tua misalnya gimana. Tapi itu penting sains itu. Saya hanya lulusan SME itu, tapi karena sainsnya dari SMP kuat, itu masih bisa membaca itu buku-buku dari luar negeri itu. Tulisan PhD, ngerti maksudnya. Ngerti saya. Oh, karena nggak berubah dasarnya itu. Nggak berubah. Kalau Mas Camim kan anak STM, ini kayaknya langsung mengambil palu, paku, langsung. Nah, Mas Camim. SMP-nya dulu ada praktek biologi nggak? Nggak ada ya? Atau Mas Camimnya nggak masuk? Ini penting. Keyakinan adalah program. LOC adalah program yang menciptakan pola-pola di dalam realitas. Ini diganti LOC aja ini keyakinan ini. Belief system soalnya. Ini kan maksudnya ini belief system. Isinya itu seperangkap bagaimana kita memahami diri kita, memahami kehidupan, dan memahami, ya itu aja. Memahami dunia itu belief system. Bukan saya bisa. Wah, itu kompetensi apa enggak kompetensi itu. Kita kan kadang-kadang tuh keyakinan itu, saya bisa. Kadang-kadang tuh yang dimaksud itu confident. Loh, bukan confident ini, belief system. Itu rata-rata pengembangan diri teman-teman saya ya. Loh, ini tuh bukan confident loh. Ini itu belief system. Kamu nggak bisa bilang, saya bisa. Ini soalnya bukan urusan confident, ini urusan ideologis. Kadang-kadang itu di situ juga kita lemahnya di bahasa gitu ya, nggak bisa bedakan mana kompetensi, mana belief system. Banyak kemakannya di bahasa kita itu. Akhirnya kan yang penting yakin. Saya mampu, loh itu kompetensi. Saya merasa mampu, confident. Apa namanya itu kalau di dalam pengukurannya Bandura ya, efikasi ya, self-efikasi. Bandura atau ya Bandura kayaknya ya, Albert Bandura. Namanya kalau kayak gitu itu merasa bisa, itu self-efikasi, bukan belief system. Kadang-kadang itu keliru memahaminya gitu ya. Apa yang kita yakini benar dalam hidup bisa lebih kuat daripada apa yang diterima orang lain sebagai kebenaran. Oke. Kita harus menerima. Ya, menerima itu maksudnya itu kekuatan keyakinan, kekuatan LOC. Kalau LOC apa? LOC nggak ada gunanya. Cobalah.
Coba saja. Yang penting saya confident. Coba. Coba saja. Nggak akan muter-muter aja itu. Dampaknya juga hanya di situ-situ saja. Ini belief system ya. Bukan confident. Bukan juga kompetensi. Confident ya. Kita pakai confident saja. Kita bandingkan belief system dengan confident itu beda. Keyakinan didefinisikan sebagai kepastian dia yang berasal dari penerimaan terhadap apa yang kita pikir benar dalam pikiran, seiring dengan apa yang kita rasa benar dalam hati. Jadi LOC itu cara bereksistensinya begitu gitu. Keyakinan terekspresi di dalam hati, tempat pengalaman-pengalaman kita diterjemahkan dalam gelombang listrik dan magnetik yang berinteraksi dengan dunia fisik. Jadi dari alam ide masuk ke hati kita. Nah, itu lalu kemudian di situ menggerakkan ya, perilaku. Keyakinan atau kita bahasa ideologi yang kita miliki adalah bahasa yang berbicara kepada bahan baku kuantum yang membentuk realitas kita. Jadi ideologi itu bahasa yang berbicara kepada medan kuantum. Ya. Jangan dikira ideologi teori. Enggak, itu bahasa yang berbicara kepada medan kuantum. Dan ideologi itu tidak tampak. Dia bersifat bawah sadar. Makanya dia bisa mengarahkan 90% tindakan kita setiap hari. Jadi ideologi itu hal yang paling tidak tampak dari budaya. Ya. Ideologi adalah hal yang paling tidak tampak dari budaya. Aktivitasnya tampak, artefaknya jelas sekali. Tapi ideologinya itu tidak tampak. Itu yang bersifat bawah sadar. Oke. Baru setengah Mas Jamim dari 31 ini. Lanjut. Ideologi kita itu selesai dibentuk 7 tahun. Oh, itu 7 tahun itu sudah selesai dia. Di umur 7 tahun itu ideologi yang berkembang itu ideologi moralitas. Moralitas dia, ideologinya itu berbasis moral. Nanti sampai 18 tahun. Ideologi moralitas itu harus transform ke intelektualitas mestinya. Makanya saya menemukan intelektualitas itu di SMP saya. Pelajaran biologi. Senang sekali. Punya kemampuan eksplanasi terhadap gejala. Kalau moralitas kan tidak ada kemampuan eksplanasi terhadap gejala. Gejala itu hanya diterjemahkan sebagai salah dan benar. Ya kan? Kan gitu anak-anak itu. Oh ini nggak boleh, ini boleh. Kekuatannya pada ketergantungan pada figur otoritas. Itu ideologi pertama yang dimiliki anak-anak itu manut bapak ibu. Nanti setelah remaja mulai bandel dia. Oh menurut sains. Ya main-main mak. Ini sains ini. Kalau jajan saya kurang, ini saya bisa agak-agak agak terganggu nanti. Lingkungan menentukan perilaku saya. Itu saya dialog dengan ibu saya, pindahin saya. Saya tidak mau lagi di rumah. Kenapa? Banyak orang. Terganggu saya belajar. Ini tidak bisa prestasi saya. Kekeh. Jadi saya cuma setelah kelas 4 setelah lulus SD, saya hanya 3 bulan di rumah. Saya minta pindah. Sudah belajar sains, lingkungan menentukan prestasi. Ya lingkungan menentukan prestasi kalau linier itu. Saya langsung
diskusi sama ibu saya, nggak bisa ini saya mau belajar tengah malam, saya harus langkai kepala orang, tidur kayak ikan pindang, banyak sekali di rumah itu. Gimana? Anak-anak yang diusir ibunya ya tidurnya di rumah. Banyak sekali. Teman-teman kakak saya itu, aduh nggak nyaman saya. Mau sholat gitu kan, aduh nggak ada tempatnya ini. Protes saya, pindahin, cariin tempat yang bagus. Dicariin di rumah kakaknya, wah, dapat kamar sendiri, kamar mandi sendiri, pokoknya semuanya sendiri lah, udah mau campur. Nah ini baru ini, benar. Pas ambil rapot, juara 1, nah, mantap. Lingkungan, saya protes dulu, udah bisa berargumentasi saya, nggak bisa ini mah, nggak bisa juara saya. Saya pindah di SMP 3 aja lah. Kalau saya di SMP 2 kan favorit. Saya pindahin saja kalau di sini ibu saya. Jadi dicariin. Wah, ini dapat tempat bagus. Ada perpustakaannya gitu ya. Lengkap. Jadi seperti itu. Dalam tantangan terbesar kehidupan, kita sering menemukan bahwa keyakinan kita yang terdalam muncul ke permukaan dan menyediakan jawaban. Nah, itulah pentingnya ideologi. Dia bisa menyediakan jawaban. Dia bisa menjawab otomatis tantangan-tantangan di level aktivitas dan artefak. Ya kan? Itu pentingnya ideologis. Dan mentok dia. Jadi ideologis itu bisa menyediakan seluruh kemungkinan jawaban yang sesuai. Jadi nggak mentok, nggak banyak minum Panadol kalau punya ideologi. Jadi nggak banyak belajar lagi sana-sini cari jawaban. Ideologimu gimana? Kalau ideologi kita tidak menyediakan jawaban pada hal-hal yang bersifat mendasar, pada penderitaan kita, itu yang disebut dengan anomali. Bahwa ideologi kita tidak bisa lagi menyediakan jawaban untuk kebutuhan kita saat ini. Itu kan anomali. Dari situlah kemudian lahir revolusi. Jangan sabar-sabar terus. Udah 20 tahun bahwa ideologi kita ini tidak menyediakan jawaban untuk zaman kita. Masih nggak mau revolusi. Sabar. Itu namanya bukan sabar. Tapi mentok sudah. Saya menemukan bahwa ideologi linear itu sudah 7 tahun saya di Jogja. Kerja apapun masih miskin. Aduh, stres saya dengan. Tapi nggak ada pilihan lain. Ketika menemukan ideologinya Hawking, ini bagus ini. Lebih tinggi. Dan saya coba 2 tahun saya internalisasi. Jadi. Dan sampai sekarang belum ada anomali dengan ideologi non-linear ini. Malah tambah kuat karena kompatibel atau senapas dengan prinsip-prinsip tasawuf, spiritual tradisional. Seperti itu. Jadi jangan sampai Anda punya ideologi, sudah 20 tahun menderita, tidak ada yang bisa dikoreksi. Akhirnya apa? Tiap 5 tahun nunggu, semoga ada presiden baru bisa mengubah hidup saya. Ya, masih harap begitu. Teman-teman saya banyak yang mati itu karena mati dalam pengertian tuh tidak bisa punya peran sosial. Ya karena Anda belajar ideologi gitu. Akhirnya kan hidupnya mengalami teror setiap saat. Dan dia tidak punya kemampuan argumentasi menjelaskan pengalamannya sendiri. Apa enggak di neraka itu? Kita mengalami penderitaan, tetapi kita tidak punya dalil untuk menerangkan apa yang sedang kita alami. Apa enggak kayak di neraka itu? Dibakar aja terus.
Nggak apa-apa menderita. Yang penting tuh bisa kita argumentasikan, kita dalilkan begitu ya. Sehingga ada perkembangan gitu. Oh, nanti ada prediksi. Tapi kalau diteror terus, nggak ada argumentasi apapun, itu sudah neraka itu. Kenapa? Dia nggak mempelajari ideologi. Dia kira hidup ini ya tidak diatur oleh paradigma. Dia lupa bahwa dari kecil dia sudah belajar paradigma moral. Lewat apa? Lewat suara emak, lewat suara bapak kita, lewat suara kakak kita, lewat suara lingkungan. Itu sudah paradigma itu. Kita masuk ke kode keyakinan yang ke-19. Keyakinan-keyakinan kita terkait sakit hati yang tak terselesaikan mampu menciptakan efek fisik dengan kekuatan yang merusak, bahkan membunuh. Ini apa? Epigenetik namanya ya. Epigenetik. Jadi pengalaman-pengalaman tentang diri yang luka itu jangan dianggap remeh ya. Itu nanti akan nguras tabungan. Itu akan mengambil aset tuh nanti. Mari dituntaskan mulai sekarang. Gak usah ya nabung untuk menyelesaikan hal-hal semacam ini. Nabung. Jangan dianggap ini nggak apa-apa, saya udah lupakan, nggak ada istilah lupakan itu. Ya, jadi sebelum kena fisik, ya seperti itu. Ketika jiwa kita terluka, luka itu tertransmisi ke dalam tubuh sebagai kualitas spiritual dari daya hidup yang merasuk dalam triliunan sel di tubuh kita. Jadi dia tersimpan di tubuh ya. Dan dianggap remeh lah pokoknya ini. Cepat tuntaskan. Hal-hal yang membuat kita sakit hati pun mampu bekerja sebaliknya. Yaitu menawarkan pada kita kekuatan penyembuhan jika diilmui. Jika diilmui, maka hal-hal yang membuat kita sakit hati itu bisa menjadi motivasi historis untuk melakukan penyembuhan. Kalau diilmui. Keyakinan kita terhadap keberadaan satu kekuatan bagi segala sesuatu yang terjadi di dunia atau yang kekuatan yang berlawanan memainkan peran besar dalam bentuk pengalaman hidup, kesehatan, hubungan antar manusia, dan keberlimpahan kita. Kasih contoh bagaimana kita memahami sifat Tuhan itu. Apakah Tuhan itu tangannya kotor? Satu tangannya kotor, satu tangannya bersih. Hati-hati. Kebanyakan kita memahami Tuhan itu punya tangan dua. Yang satu buat nabok, yang satu buat elus-elus. Itu maksudnya nih. Padahal nature dari Tuhan itu ya cinta, hanya satu tangan. Ngapain nabok? Tapi kita memahaminya itu Tuhan tuh punya satu tangan kotor, satu tangan bersih. Bahaya itu seperti itu. Dan itu saya kira yang paling merusak ya. Keyakinan yang paling merusak di masyarakat menganggap bahwa Tuhan itu punya dua tangan. Tangan kiri untuk nabok, tangan kanan untuk ngelus-ngelus. Jadi Tuhan ini kayak berkepribadian ganda. Enggak, Tuhan itu nature-nya cinta gitu ya. Untuk mendamaikan pertempuran kuno,
antara kekuatan, kegelapan, dan cahaya, sadarilah bahwa ini bukanlah perkara penaklukan, melainkan lebih kepada bagaimana kita memilih hubungan kita dengan bukan dua kekuatan sebenarnya ini. Tapi ini fase ya. Jadi bukan dua, mendingan kita sebut saja fase. Fase gelap dan fase terang. Kalau udah kekuatan kan, dia fase saja, kita sebut fase. Kita perbaiki dikit ya. Keajaiban atau mujizat itu bukan hal yang sifatnya eksklusif ya. Dia dialami oleh semua orang. Nah ini yang paling bagus. Kode keyakinan 25 dalam realitas partisipatori, maksudnya dalam universe yang bersifat partisipatori, kita yang memilih ya, kita yang memilih mewujudkan pengalaman kita sekaligus mengalami ya, mengalami apa yang kita ingin wujud, yang sudah kita niatkan tadi. Kode keyakinan 26, ada mau habis ini Mas Jamin. Para saintis mengonfirmasi bahwa perilaku foton terpengaruh oleh pengamatan terhadapnya. Semakin intens pengamatan dilakukan, semakin kuat pengaruhnya pada foton tersebut. Jadi niat dan perhatian itu menentukan. Tapi masalahnya kan kita tidak berpikir dari niat, tapi selalu berpikir dari fakta-fakta. Ini membutuhkan pendalaman yang saya kira harus serius ya. Harus serius. Apa perbedaan intelektual dengan spiritualitas? Intelektual dimulai dari fakta, spiritualitas dimulai dari niat. Dia pakai bismillah apa enggak, itu juga menentukan. Niat. Aturan utama realitas adalah kita mesti menjadi. Nah, harus menjadi dulu. Apa yang kita pilih untuk kita alami sendiri. Jadi jangan, ini kan yang sulit ya. Ketika kata dakwah diterjemahkan hanya menyampaikan, tidak berujung pada keteladanan. Ini kan maksudnya itu kan menjadi, ini katanya keteladanan nih. Bukan sekedar menyampaikan, memang pembawa berita. Itu sekarang itu kurang ya, kurang. Bukan kurang, mungkin sudah asing keteladanan itu. Lebih banyak kita hanya sekedar berusaha menyampaikan, tapi tidak memberi teladan. Itu degradasi ya. Ini terjadi, ini bencana sebenarnya bagi masyarakat ketika dakwah itu hanya dipahami sebagai menyampaikan, bukan keteladanan. Mana ada begitu? Kita kan harus memberi teladan. Itu yang paling berat, yang paling berat. Dan ini kalau mau menjadi teladan, mau tidak mau, harus berpikirnya di tataran ideologis. Nggak bisa lagi hanya do and don't gitu ya. Nggak bisa lagi. Harus berpikir di tataran ideologis. 28, ya apa yang kita yakini itu akan kita alami. Saya kira itu juga ada di apa yang ada dalam kesadaran kita, itu akan aktual ya sebagai pengalaman. (29) Untuk alasan berbeda yang mencerminkan variasi-variasi dalam cara kita belajar, baik logika maupun keajaiban, memberi kita sebuah cara menuju relung terdalam keyakinan kita. Jadi ini apa namanya itu patch ya. Ini ada patch logika, ada patch keajaiban. Maksudnya patch itu apa ya?
semacam apa ya, kode ya, semacam kode untuk memperbaiki ya, bisa lewat logika, bisa kode yang bisa kita sisipkan gitu ya dalam keyakinan kita, baik berbasis logika maupun berbasis keajaiban. Itu PATS namanya kalau di dunia komputer. Yes, sudah selesai dia ya. Selesai kan. 30. Untuk mengubah keyakinan kita melalui logika dari pikiran kita, kita harus meyakinkan diri kita sendiri terhadap kemungkinan baru melalui fakta-fakta yang tak bisa dibantah, yang mengarah pada kesimpulan yang tak terhindarkan. Jadi, satu-satunya fakta-fakta yang paling kuat adalah fakta yang kita ciptakan sendiri, fakta yang kita kreasikan sendiri. Itu paling kuat. Kekuatan sebuah keajaiban adalah kita tidak harus memahami mengapa itu bisa terjadi. Namun kita harus bersedia menerima apa yang dibawanya ke dalam hidup kita. Ya, saya minum dulu ya. Iya. Ya, teman-teman yang berminat mendapatkan rekaman-rekaman bedah buku Smart News Building of Belief ini bisa japri saya ya. Mungkin penyembuhan spontan terhadap keyakinan. Hampir secara universal kita berbagi perasaan bahwa ada lebih banyak hal yang tak terlihat. Di suatu tempat yang jauh dalam diri, kita tahu bahwa kita memiliki kekuatan ajaib yang tak tersentuh. Setidaknya belum dalam kehidupan kali ini. Kita juga tahu bahwa kita memiliki kemampuan untuk membawa keajaiban imajinasi kita ke dalam realitas kehidupan. Mungkin ini karena kita sadar bahwa hal-hal itu bisa terjadi sehingga kita menemukan kekuatan untuk mencintai tanpa rasa takut, berbagi tanpa pamrih di sebuah dunia yang seringkali tampak dan tak terkendali. Semenjak kanak-kanak, kita memfantasikan kekuatan-kekuatan kita yang belum tersentuh itu. Kita berimajinasi melakukan hal-hal yang menurut banyak orang mustahil, terbang gitu ya. Ya kayak anak-anak itu gitu kan. Itu kan didorong oleh imajinasi keajaiban. Anak-anak itu berpikir terbang ke bulan, kemana gitu kan. Itu kan fantasinya gitu ya. Saat kita masih kanak-kanak, kita belum belajar secara berbeda. Saat kita masih anak-anak itu, satu-satunya fakta yang paling kuat adalah perasaan kita sendiri. Tetapi semakin dewasa, kemudian perasaan tadi semakin terluka. Semakin terluka dan kemudian luka tadi kita terus represi, ya, kubur dalam-dalam dan kita tidak mau lagi menghadapinya dan kemudian itu satu-satunya kita berpindah lagi ke nalar kita. Setelah kita menggunakan nalar, sudah fakta berubah dari perasaan ke hal yang sifatnya sensoris material gitu ya. Dia bergeser. Apa yang disebut fakta menjadi berpindah. Awalnya perasaan, lalu kemudian karena perasaan sering sakiti, nggak enak dia sebagai fakta. Ya kan, perasaannya sering sakit gitu ya, kan nggak enak diakui sebagai fakta, nggak enak sama sekali. Apanya fakta kayak gini? Lalu kita mengambil satu bentuk fakta lain yang lahir dari hal-hal yang bersifat indrawi. Itulah kemudian kekuatan tumbuh sebenarnya.
Tapi kita masih hahihi, hehe gitu ya, merasa tidak ada apa-apa. Aduh. Itu yang paling penting. Seperti yang dijelaskan dalam buku ini, entah sedang membahas alam semesta, dunia atau tubuh kita, keajaiban-keajaiban hidup pada akhirnya adalah ekspresi dari sesuatu yang bermula di dalam diri kita sendiri. Inilah akibatnya kalau perasaan-perasaan kita banyak tersakiti, itu kan di dalam semua. Enggak usah ke dunia dalam. Kenapa? Banyak sakitnya, bos. Disakiti terus. Kalau kemudian kita mengambil fakta itu ada di luar, tambah gila. Kan gila itu, fakta itu ada di luar. Subjek objek terpisahkan, ya kan? Itu gara-gara pengasuhan berbasis sakit hati yang sangat kuat di masyarakat. Keajaiban itu berasal dari kemampuan kita untuk mentransformasikan energi kuantum ke dalam bahan baku realitas. Transformasi itu terjadi melalui kekuatan keyakinan, kekuatan kehadiran lah ya. Apa maknanya bagi Anda jika tiba-tiba Anda mampu membangunkan hasrat terdalam dan aspirasi terbesar Anda dan mewujudkannya dalam kenyataan? Tidakkah Anda ingin mengetahui dan mengalaminya? Itulah yang dibahas oleh buku ini, gitu ya. Semuanya dimulai dengan kekuatan kita untuk membebaskan diri dari batasan-batasan masa lalu yang salah. Terutama perasaannya itu loh. Melalui penyembuhan terhadap keyakinan kita, terhadap perasaan lah ya. Kita menemukan caranya dengan rahmat dan kemudahan yang datang dari tindakan mengalami diri kita sebagai bagian dari dunia, bukan terpisah dari dunia. Ketika kita melakukannya, kita menjadi benih keajaiban kehidupan sekaligus keajaiban itu sendiri. Dalam ruang murni keyakinan kita, tempat segala hal bermula. Kita bisa melihat penyakit mengerikan seperti AIDS lenyap dari tubuh kita. Cancer lenyap. Kantong kering juga bisa basah lagi. Kita juga bisa melihat diri kita melampaui batasan-batasan masa lalu kita. Seperti yang dilakukan oleh Mas Camin ya. Dilakukan oleh Amanda Denison, memecahkan rekor berjalan di atas bara api tahun 2005. Kalau Mas Camin makan api, makan sate maksudnya. Namun kan masih berapi itu ya, dimakan sama Mas Camin. Namun bahkan dalam kerlip kemungkinan semacam itu, kita masih membutuhkan sesuatu yang nyata untuk mengingatkan kita, sesuatu yang mengatakan pada kita bahwa potensi keajaiban itu nyata, bukan hanya pikiran yang mengada-ada, karena kita ingin hal itu terlihat benar. Dunia kita sehari-hari adalah sesuatu itu. Dalam kehidupan kita mendapatkan pengingat tentang bagaimana kita bisa membagikan kekuatan keyakinan kita ya. Terkadang terjadi dalam peristiwa besar sehingga tak mungkin kita lewatkan, dan terkadang terjadi begitu halus sehingga hanya kita yang mengetahuinya. Ketika orang lain melihat orang lain misalnya, kita bisa memunculkan kekuatan terbesar mereka dengan kekuatan keyakinan kita. Juga sebaliknya. Hal itu pun bisa dilakukan orang lain pada kita, sehingga kita pun mengalami penyembuhan yang sama pada diri kita sendiri. Dengan catatan bahwa cara berpikir semuanya terhubung. Kalau kita kan enggak, itu dia bukan saya, terpisah lagi. Sehingga ya, kita gagal memanfaatkan
hubungan tadi. Tugas kita adalah melihat ke dalam dunia untuk mencari alasan apapun demi meneguhkan keyakinan kita pada diri sendiri. Setiap kali kita menemukan satu alasan, alasan itu akan mengikis batasan-batasan yang mengungkung kita di masa lalu. Ketika kita memasrahkan diri kita kepada kemungkinan-kemungkinan baru, kita menghancurkan paradigma lama. Nah ini, masalahnya wacana paradigma ini nggak berkembang di pengembangan diri itu. Positive thinking yang berkembang. Yang penting yakin. Apa yakin? Nggak belajar paradigma. Yakin. Nggak belajar paradigma. Yakin. Ternyata maksudnya itu confident, bukan belief system. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Jadi mesti belajar paradigma. Dan paradigma itu hal yang paling tak terlihat gitu ya. Dalam ya. Ini ada kutipan bagus. Tugasmu adalah menemukan duniamu. Lalu serahkan dirimu kepadanya sepenuh hati. Tugas kita adalah berusaha menemukan sebuah ideologis yang kokoh dan hidup di dalamnya untuk merespon pengalaman sehari-hari. Itu dari Buddha ya. Dan teman-teman buku-buku semacam ini kan kita kira ini buat apa sih? Nggak ada petunjuk apapun gitu ya. Nggak ada petunjuk praktis. Hey, ini tuh mau membangun ideologi. Jangan langsung nggak ada petunjuk praktisnya. Nggak ada yang bisa saya kerjakan setelah ini. Membangun ideologi itu membutuhkan fase transisi, lalu kita mengumpulkan bahan-bahan gitu ya. Mungkin teman-teman sampai jadi ideologinya itu mungkin butuh 100 buku yang seperti ini untuk diulang-ulang dibaca. Baru jadi itu ideologi. Jadi besok kita lanjut lagi beda bukunya, tapi temanya yang lain, tapi masih seputar isu yang sama itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Aswar. Baik, Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih Pak Luhut. Kita bertemu dengan bedah buku yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.